Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jaminan bagi orang pilihan. Di perikop ini Rasul Paulus membahas tentang keistimewaan dari orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih atau ditentukan oleh Allah sejak kekekalan, yang nantinya akan menikmati baik berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Dan dalam bahasan ini Rasul Paulus tidak lupa mengajarkan kepada jemaat Efesus untuk menaikkan puji-pujian kepada Allah atas penentuan yang begitu rupa baiknya bagi orang-orang pilihannya. Tetapi bukan itu saja, Rasul Paulus juga membahas tentang jaminan. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan jaminan? Mari kita sama-sama renungkan. Ya, jaminan. Jaminan atas apa yang menjadi keseluruhan bagian orang-orang pilihan. Dan pastinya orang-orang pilihan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah dipilih atau ditentukan oleh Allah sebagai orang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus. Orang-orang pilihan ini karena anugerah dari Allah akan menerima berkat-berkat rohani yang telah disediakan melalui Kristus Yesus pengantara kita. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Bagi kita yang telah dipilih oleh Allah. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang adalah budak dari dosa, yang sebenarnya tidak layak untuk menerima dan menikmati berkat-berkat rohani, seperti kepastian keselamatan. Tetapi karena anugerah atau kasih karunia dari Allah, kita dapat menerimanya. Kita bisa melihatnya dari ayat yang keempat, sampai dengan ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ketujuh dari Efesus pasal pertama ini. Bahkan setelah menerima kepastian keselamatan itu, kita yang adalah orang-orang pilihan pun dianugerahi berkat-berkat rohani yang lainnya menuju kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kata bahasa Yunaninya adalah arabon, yang artinya adalah uang muka. Uang muka ini mengesahkan suatu kontrak atau pembelian dan memberikan kepastian bahwa pembayaran akan dilunasi. Roh Kudus disebut sebagai uang muka, menunjukkan bahwa ia adalah jaminan bagi keselamatan maupun berkat-berkat yang lain. Jadi Roh Kuduslah yang menyebabkan kita bisa pasti bahwa berkat-berkat tersebut akan kita terima. Jadi Roh Kudus juga merupakan jaminan bagi kita bahwa keselamatan kita tidak akan bisa hilang. Inilah tafsiran dari Pendeta Budi Asali. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, Kristus membayar atau menebus kita yang adalah budak dosa kepada Allah Bapa agar kita tidak lagi menjadi budak dari dosa. Dan Roh Kudus merupakan uang muka bagi orang-orang pilihan. Dengan Roh Kudus, kita yang adalah orang-orang pilihan memperoleh kepastian bahwa berkat-berkat rohani yang lainnya akan kita terima. Maka berbahagialah dan bersyukurlah kita orang-orang pilihan. Karena kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus, tetapi juga berkat rohani lainnya melalui Roh Kudus sebagai jaminannya. Maka jika kita sekarang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya,
Itu adalah tanda atau bukti bahwa kita telah menerima salah satu berkat rohani yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan kita juga telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan untuk mendapatkan berkat-berkat rohani lainnya yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat renungan singkat yang kami dapatkan di pagi hari ini. Kami disadarkan, kami diingatkan bahwa kami memilih percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Kami diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kami. Roh Kudus itu adalah uang muka bagi kami untuk menerima berkat-berkat rohani lainnya yang Engkau sediakan bagi orang-orang pilihan. Kami bersyukur bahwa kami yang sebenarnya tidak layak untuk menerima ini, tapi Engkau melayakkan kami untuk menerimanya, Tuhan. Biarlah rasa syukur kami boleh naikkan kepadamu, Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, Tuhan, melalui setiap hal yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami atas segala dosa yang kami lakukan menyakiti hati suci-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.